Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrelia Anggita Putriani dengan NIM 22314160 dari kelas 5 EPGMI. Di sini saya akan membuat video untuk tugas penilaian ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Amirah Almay Azizah selaku dosen mata kuliah kajian IPS MI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Dalam pembahasan ini terdapat 3 materi. Materi pertama mengenai sejarah asal-usul IPS, materi yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IPS di Indonesia, dan materi yang ketiga yaitu implementasi pendidikan IPS di Indonesia. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu sejarah asal-usul IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS berasal dari literatur pendidikan di Amerika Serikat, dikenal dengan istilah social studies. Istilah ini pertama kali dipakai oleh sebuah lembaga yang disebut Committee of Social Studies yang berfungsi sebagai wadah bagi para ahli kurikulum ilmu sosial dan para pakar sosial lainnya. Lalu pada tahun 1970-an, pengaruh gerakan pembaruan pendidikan Amerika Serikat mulai berdampak pada pendidikan di Indonesia, termasuk melalui pengenalan gerakan The New Social Studies yang terkait dengan IPS. IPS pertama kali muncul dalam seminar Civic Education yang diadakan di Tawangmangu, Solo pada tahun 1972. Dalam laporan seminar tersebut, terdapat 3 istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Kemunculan istilah-istilah ini juga disebabkan oleh keberadaan istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA yang sudah dikenal dalam kalangan ilmuwan alam. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IPS di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPS di Indonesia itu ada 3. Faktor pertama yaitu tentang masalah sosial yang muncul di masyarakat. Masalah sosial yang muncul dalam masyarakat tidak bisa diselesaikan secara efektif hanya dengan menggunakan satu bidang ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, atau ekonomi, karena setiap disiplin memiliki batasan dan sudut pandang tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial secara bersamaan, baik melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan konsep-konsep dari beberapa disiplin untuk menyelesaikan masalah tertentu maupun pendekatan multidisipliner di mana setiap disiplin memberikan perspektifnya tanpa kehilangan identitasnya. Lalu faktor yang kedua yaitu tentang ilmu-ilmu sosial yang berdiri sendiri atau yang dipelajari secara terpisah. Ilmu-ilmu sosial yang dipelajari secara terpisah seringkali memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas saat diterapkan untuk memahami dan mengatasi masalah sosial yang kompleks di masyarakat. Pengajaran ilmu-ilmu sosial secara terpisah berdasarkan masing-masing disiplin tidak mencerminkan realitas sosial di masyarakat, di mana berbagai aspek kehidupan saling terkait dan saling mempengaruhi. Dan faktor yang ketiga adalah fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat pada dasarnya merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa sebaiknya dirancang secara terpadu, tidak terpisah-pisah seperti dalam mata pelajaran tradisional yang biasanya hanya berfokus pada satu bidang. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu implementasi pendidikan IPS di Indonesia. Implementasi pendidikan IPS di Indonesia itu ada 3. Implementasi yang pertama yaitu pemahaman dan penerapan model pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini, pendidikan IPS harus sesuai dengan hakikat dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga guru IPS perlu memahami model pembelajaran yang tepat sebelum mengajar. Implementasi kedua yaitu pendekatan interdisipliner dan kontekstual. Pendidikan IPS di Indonesia mendorong pendekatan pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan nyata. Lalu implementasi yang ketiga yaitu pengembangan nilai dan tanggung jawab sosial. Selain memberikan pengetahuan pendidikan, IPS juga berfokus pada pengembangan nilai-nilai sosial. Jadi itu pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!